Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Setia Pratama. Sini saya akan mengajar materi bulu tangkis. Sejarah bulu tangkis. Bulu tangkis dimulai dari permainan kuno di Tiongkok dan Eropa. Kemudian dikembangkan oleh tentara Inggris di India pada abad ke-19 dengan nama Puna. Lalu dibawa kembali ke Inggris dan dinamai badminton berdasarkan nama rumah Adipati Beaufort. Menguasai lapangan, strategi, dan teknik badminton. Badminton bukan hanya sekedar permainan raket. Ini adalah seni yang membutuhkan kombinasi presisi, kekuatan, dan strategi cerdas. Mengapa badminton? Apa manfaat badminton dan popularitas bagi olahraga ini? Badminton menawarkan segudang manfaat, mulai dari peningkatan kebugaran fisik, koordinasi, hingga ketajaman mental. Popularitasnya yang mendunia menjadikan olahraga ini pilihan ideal untuk segala usia. Apa sih manfaat-manfaat dari badminton? Manfaat-manfaat badminton yang pertama adalah meningkatkan kesehatan kardiovaskular, yang kedua membakar kalori secara efektif, yang ketiga mengembangkan refleks dan ketangkasan, dan yang terakhir meningkatkan konsentrasi dan strategi. Perlengkapan penting untuk badminton. Yang pertama ada raket. Yang kedua, ada kok atau bola dalam badminton. Yang ketiga, ada sepatu khusus badminton. Dasar-dasar gerakan kaki pada badminton. Yang pertama adalah posisi siap. Berdiri di tengah lapangan dengan lutut sedikit ditekuk. Siap untuk bergerak ke segala arah. Yang kedua ada langkah kecil atau footwork. Gunakan langkah-langkah kecil dan cepat untuk mencapai kok dengan efisien dan menjaga keseimbangan. Yang terakhir ada gerakan segitiga. Kembali ke posisi tengah lapangan setelah setiap pukulan untuk mempersiapkan pukulan berikutnya. Teknik-teknik apa saja sih yang ada pada pukulan badminton? Yang pertama ada servis. Lalu yang kedua ada drive, pukulan datar dan cepat yang menjaga kok tetap rendah di atas net, ideal untuk serangan agresif. Dan yang ketiga ada lob atau clear, pukulan tinggi ke belakang lapangan lawan untuk membeli waktu atau memaksa lawan mundur. Variasi-variasi pukulan lanjutan pada badminton. Yang pertama ada drop shot, pukulan lembut yang menjatuhkan kok tepat di belakang net mengejutkan lawan. Yang kedua ada smash, pukulan paling kuat dalam badminton, bertujuan untuk mengakhiri rally secara cepat dengan kecepatan dan kekuatan. Dan yang terakhir ada net play. Kalian memanipulasi kok di dekat net, memerlukan sentuhan halus dan penempatan yang akurat. Jadi kalau semisal lawan berada di depan, kita harus pukul kok ke belakang supaya lawannya mundur. Kalau lawan di belakang, kita pukul kok ke depan supaya lawannya maju agar lawan itu jadi cepat lelah. Selanjutnya ada strategi bermain tunggal. Dalam permainan tunggal, fokus utama adalah memaksa lawan bergerak sebanyak mungkin dan mencari celah di lapangan. Penempatan kok yang cerdas adalah kunci kemenangan. Penempatan koknya, yang pertama, variasikan pukulan untuk menguras stamina lawan. Yang kedua, targetkan area yang sulit dijangkau. Yang ketiga, gunakan servis yang bervariasi untuk mengganggu ritme lawan. Dan yang terakhir, manfaatkan kecepatan dan kelincahan Anda sendiri.
Selanjutnya ada strategi bermain ganda, kerjasama dan komunikasi tim. Ya, apa saja sih yang dibutuhkan untuk strategi bermain ganda? Yang pertama, ada posisi ideal. Tetap pada posisi serangan bertahan yang dinamis untuk menutupi seluruh lapangan. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Beritahu pasangan Anda siapa yang akan mengambil kok untuk menghindari kebingungan. Yang ketiga, ada pertahanan kuat. Mundur bersama saat bertahan untuk menutupi area yang lebih luas. Dan yang terakhir, ada serangan bersama. Kombinasikan smash dan drop shot untuk menciptakan peluang poin. Latihan fisik penunjang untuk meningkatkan stamina dan kekuatan pada badminton. Yang pertama ada latihan kardio seperti lari, bersepeda, atau berenang untuk membangun daya tahan. Lalu yang kedua ada latihan kekuatan, fokus pada kaki, inti, dan lengan untuk pukulan yang lebih kuat. Yang ketiga ada fleksibilitas, peregangan rutin untuk mencegah cedera dan meningkatkan jangkauan gerak. Dan yang terakhir ada latihan kelincahan, drill gerakan kaki spesifik badminton untuk respons yang cepat. Kesimpulannya, badminton adalah perjalanan tanpa akhir dalam peningkatan diri dengan dedikasi pada latihan, pemahaman strategi, dan penguasaan teknik. Anda akan melihat peningkatan yang signifikan. Langkah-langkah selanjutnya, yang pertama adalah praktik konsisten, seperti berlatih secara teratur untuk mengasah keterampilan Anda. Yang kedua ada analisis permainan, tonton pertandingan profesional dan analisis strategi mereka. Dan yang ketiga ada ikuti turnamen, dapatkan pengalaman berkompetensi untuk menguji kemampuan Anda, serta terus berlatih untuk unggul. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila itu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.